someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru aku rindu sana. Dan lihat muka Yesus yang penuh kasih. Seberang langit biru nanti. Salam para sahabat Good News. Segala puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan yang atas kasih-Nya telah memberkati, telah melindungi kita dalam sepanjang satu malam hari ini, sehingga kita boleh beristirahat dengan baik, dan pagi ini kembali kita boleh bertemu untuk bersama-sama berdoa pagi. Saya Pendeta Kurnaedi dari Good News Studio Rumah Tangga dan Kesehatan kita semua. Untuk kurang lebih selama 30 menit ke depan akan bersama-sama dengan para sahabat, dan nanti kita akan berdoa syafaat, dan sebelum berdoa syafaat kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Yang atas kasih Tuhan, maka kami saat ini boleh kembali menikmati berkat kehidupan yang Tuhan tetap percayakan bagi kami. Tuhan, kami rindu agar sepanjang satu hari ini kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkarya dalam doa pagi kami ini, sehingga setiap firman yang kami pelajari boleh kami pahami dan boleh kami hidupkan atas pertolongan Tuhan. Dan terlebih saat nanti kami berdoa, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan, menyempurnakan serta mengabulkan, untuk menjadi berkat bagi kami dan terlebih lagi jadi pujian serta kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, untuk renungan pagi kita hari ini berjudul Menabur dan menyabit kehidupan. Menabur dan menyabit kehidupan. Adapun ayat intinya diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.
Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan pagi ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Di ayat ini sekali lagi saya bacakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Satu nasihat yang sangat jelas bagi kita semua, bahwa dinyatakan di sini agar kita, di sini ada dua hal yang saling bertolak belakang. Yang pertama yaitu nafsu orang muda, di mana kita harus menjauhi itu. Kemudian yang kedua adalah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Ini menariknya adalah di satu sisi kita harus menjauhi, dan di sisi yang lain kita harus mengejar. Dengan kata lain, maka kalau kita ibaratkan, kita menjauhi yang satu, lalu yang satunya lagi kita kejar. Maka tentu yang satu ini akan semakin jauh, yang dijauhi ini dan yang dikejar ini akan semakin dekat. Maka bisa kita katakan, saat kita menjauhi nafsu orang muda, maka semestinya keadilan, kesetiaan, dan kasih serta damai itu semakin dekat. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, semakin kita mengejar itu, maka tidak bisa kemudian nafsu orang muda itu masih tetap melekat. Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Yang satu harus dijauhi dan yang satu harus dikejar. Tidak bisa dua-duanya untuk berjalan bersama-sama. Mungkin bisa atau terkadang terjadi orang yang ini tidak memisahkan kedua hal ini. Jadi dia juga mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, sementara dia tidak meninggalkan atau tidak menjauhi nafsu. Nah ini terkadang mungkin ada orang yang melakukan demikian, tetapi firman Tuhan pagi ini menasihatkan pada kita agar kalau kita memang mau mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, maka nafsu itu harus dijauhi. Begitu. Jadi ini bisa dikatakan sehingga kita bisa memilih. Apabila kita memilih di pihak Tuhan, maka pihak yang lainnya harus kita tinggalkan. Apabila kita bicara lebih jauh, kita tidak bisa hidup dengan suam-suam atau abu-abu. Apabila kita mau panas, biarlah kita panas. Karena Tuhan tidak mau menerima yang suam-suam. Kita harus mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Dan pada saat itu juga kita harus menjauhi nafsu. Dan dengan begitu nanti yang dijauhi akan semakin jauh dan akhirnya tertinggal dan akhirnya tidak ada lagi. Dan yang kita kejar yaitu keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Itu menjadi satu warna, satu corak kehidupan kita yang dengan kata lain kita semakin memiliki tabiat Kristus. Untuk lebih jelasnya mari kita menyimak apa yang dinyatakan di dalam Roh Nubuat pagi ini dari buku Maranatha halaman 82. Saya akan baca bagaimana nasihat dari pena ilham dari Roh Nubuat untuk kita semua. Menabur dan menyabit kehidupan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan
dengan hati yang murni. 2 Timotius 2 ayat 22. Demikian keterangannya. Waktu sedikit yang dipergunakan menabur gandum liarmu, hai orang-orang muda, akan menghasilkan tanaman yang akan menjadikan seluruh hidupmu pahit. Sejam yang tidak dipikirkan, sekali terjerumus kepada pencobaan, dapat mengalihkan seluruh arus kehidupanmu ke jurusan yang salah. Sekali saja engkau lewat di atas pekarangannya, engkau tidak pernah dapat kembali meralat kesalahan-kesalahanmu. Setan mengubah dirinya menjadi seperti malaikat terang dan datang kepada orang-orang muda dengan pencobaan-pencobaannya yang kelihatannya bagus dan berhasil dalam memenangkan mereka langkah demi langkah dari lorong kewajiban. Ia dilukiskan sebagai seorang penuduh, penipu, pembohong, perusak, dan pembunuh. Perbuatan setanlah yang menipu, tetapi pelaksanaannya terserah padamu. Segala kuasa pasukan setan tidak cukup untuk memaksa seorang yang kena pencobaan untuk mendurhaka. Tidak ada maaf bagi dosa. Pencobaan bukanlah dosa. Yesus itu kudus dan murni, namun ia dicobai dalam segala perkara, sama seperti kita, tetapi dengan kekuatan dan kuasa yang manusia tidak pernah akan disuruh untuk menanggungnya. Dalam penolakannya yang berhasil, ia telah meninggalkan suatu contoh yang gemilang pada kita, supaya kita boleh mengikuti jejaknya. Jikalau kita terlalu yakin akan diri sendiri atau merasa diri benar, maka kita akan dibiarkan jatuh di bawah kuasa pencobaan. Tetapi, jikalau kita memandang kepada Yesus dan bersandar padanya, maka kita menambah kuasa kita, yaitu yang telah mengalahkan musuh di medan pertempuran. Dan pada setiap pencobaan, ia akan mengadakan jalan kelepasan. Apabila setan masuk seperti banjir, maka kita harus menghadapi pencobaan-pencobaannya dengan pedang roh. Dan Yesus akan menjadi penolong kita dan akan mengangkat senjata bagi kita untuk melawannya. Satu sifat tabiat yang salah, satu keinginan salah yang dipelihara, pada akhirnya akan menyebabkan segala kuasa Injil menjadi tawar. Sakitnya kewajiban dan kesenangan dosa adalah tali yang digunakan setan mengikat manusia dalam jeratnya. Saya ulangi sekali lagi. Sakitnya kewajiban dan kesenangan dosa adalah tali yang digunakan setan mengikat manusia dalam jeratnya. Mereka yang lebih baik mati daripada melakukan perbuatan yang telah mereka yang lebih baik mati daripada melakukan perbuatan yang salah. Merekalah
orang-orang yang akan didapati setiawan. Orang-orang muda seharusnya memegang prinsip-prinsip dengan begitu teguh, supaya pencobaan-pencobaan setan yang sangat ganas pun tidak akan menyeret mereka dari kesetiaan mereka. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, di sini dalam satu judul renungan yaitu menabur dan menyabit kehidupan. Tadi sudah kita dengar, kita sudah baca semuanya, bahwa memang ada satu hal yang kontras dengan hal yang lain. Bahkan tadi di kalimat yang bagian-bagian akhir dikatakan, mereka yang lebih baik mati daripada melakukan perbuatan yang salah, merekalah orang-orang yang akan didapati setiawan. Jadi, apabila kita ingin nanti saat Kristus datang, kita disambut sebagai hamba yang benar dan setia, maka kita harus berdiri dengan tegas, dengan teguh, dengan murni di pihak Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, mereka yang lebih baik mati daripada melakukan perbuatan yang salah, itulah yang disambut sebagai hambanya yang setia. Dan dengan kata lain, maka orang-orang yang akan tiba di dunia baru adalah mereka yang memang benar-benar menjauhi nafsu dan mengejar keadilan, kasih, damai sejahtera, kesetiaan. Harus berdiri di satu sisi. Meskipun tadi taruhannya adalah nyawa atau kematian. Di sini merupakan satu hal yang sangat tegas. Kemudian dikatakan bahwa setan tadi dikatakan yang menjadi satu tali agar orang kemudian tidak bisa berdiri dengan tegas, dengan jelas, dengan murni di satu sisi saja, ya, bukan abu-abu, bukan suam-suam. Itu setan menyuguhkan, ini yang disuguhkan setan sebagai tali. Saya bacakan sekali lagi. Sakitnya kewajiban dan kesenangan dosa adalah tali yang digunakan setan mengikat manusia dalam jeratnya. Jadi supaya manusia tetap berada dalam jeratan setan, tali yang digunakan adalah dia menyodorkan sakitnya kewajiban untuk menurut Tuhan. Itu satu hal yang sakit, bukan satu hal yang enak. Sementara di sisi yang lain, sakitnya kewajiban dan kesenangan dosa. Dosa adalah hal yang menyenangkan. Nah, inilah yang setan suguhkan. Supaya orang tetap berada di dalam jeratan setan. Luar biasa. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menang? Tadi juga dikatakan di sini bahwa jikalau kita terlalu yakin akan diri sendiri atau merasa diri benar, maka kita akan dibiarkan jatuh di bawah kuasa pencobaan. Ini hal yang pertama. Kalau kita merasa yakin dengan diri kita sendiri dan menganggap diri benar, nah kita sebagai umat Tuhan kita harus hati-hati. Terkadang kita sebagai umat Tuhan merasa diri benar karena sudah hafal bahkan fasih tentang doktrin. Kemudian kita juga sudah giat mungkin ya dalam pekerjaan Tuhan. Lalu kita merasa diri kita sudah benar dan yakin akan diri sendiri. Nah, ini justru orang-orang yang demikian di sini dikatakan bahwa jikalau kita terlalu yakin akan diri sendiri atau merasa diri benar, maka kita akan dibiarkan jatuh di bawah kuasa pencobaan. Ini. Lalu saya lanjutkan. Tetapi jikalau kita memandang kepada Yesus dan bersandar padanya,
maka kita menambah kuasa kita, yaitu yang telah mengalahkan musuh di medan pertempuran. Dan pada setiap pencobaan, ia akan mengadakan jalan kelepasan. Jadi, jalan satu-satunya agar kita bisa menang, kita harus selalu memandang kepada Yesus, bukan diri sendiri, bukan kepada siapapun, dan bukan kepada apapun, hanya kepada Yesus. Dan menyandarkan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Hanya itu yang bisa menjadikan kita menang rupanya di sini. Nasihat dari Roh Nubuat. Kemudian saya akan lanjutkan di sini. Apabila setan masuk seperti banjir, maka kita harus menghadapi pencobaan-pencobaannya dengan pedang roh, dan Yesus akan menjadi penolong kita dan akan mengangkat senjata bagi kita untuk melawannya. Para sahabat, setan memang begitu kuat, begitu licik, begitu dahsyat serangannya pada kita, dan sering manusia tidak menyadari. Tapi kabar baiknya adalah Yesus sudah menjanjikan Roh Kudus. Nah, di sini apabila kita selalu menyerahkan diri kita kepada Yesus, memandang kepadanya, menyerahkan diri kepada Yesus ini artinya kita rela untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka bukan kita yang berperang dengan setan, tetapi Yesus dikatakan di sini yang akan mengangkat senjata bagi kita untuk melawannya. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita untuk jadi pedoman langkah kita sepanjang satu hari ini, sehingga boleh berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kita akan berdoa syafaat. Sebelum berdoa syafaat, saya ingin untuk membacakan satu kesaksian dari Bapak Boy Harmawan di sini. Ini kemarin ya, WA. Maaf, di komentar Facebook. Jadi para sahabat bisa untuk menyampaikan kesaksian ataupun juga usulan pokok-pokok doa. Itu bisa melalui komentar di Facebook ataupun juga bisa ke nomor call center dari Good News, yaitu 0821 4292 1844. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Boy Harmawan. Selamat pagi Pak, puji Tuhan, kami semua semakin sehat berkat dukungan doa-doanya. Tuhan semakin memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, di sini satu kesaksian bahwa oleh karena kuasa Tuhan yang selalu kita minta ya dalam doa, mungkin doa hal yang sederhana tetapi doa besar kuasanya. Itu sebabnya saya ingin setiap pagi dan setiap malam kita semuanya untuk bersatu dalam doa bersama. Baik, kita akan berdoa syafaat, dan di meja saya sudah ada usulan-usulan doa. Kita akan doakan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, sehingga pagi ini kembali kami boleh mendapat kesempatan untuk datang mendekat ke tahta hadirat Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk ini. Dan kiranya Tuhan berkenan menolong kami, agar kami, khususnya untuk sepanjang satu hari ini, kami boleh benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami benar-benar untuk berkomitmen, untuk berada berdiri di kebenaran Tuhan. Kami mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Dan kami menjauhi segala nafsu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh melakukannya itu untuk menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan.
Saat ini juga Tuhan kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami, dan Tuhan berkenan untuk menguduskan kami. Kiranya saat kami berdoa syafaat, Tuhan berkenan untuk mendengarnya, untuk menyempurnakan serta mengabulkan. Dan kiranya segala ibadah kami untuk doa pagi ini berkenan di hadirat Tuhan menjadi persembahan yang harum dan untuk pujian serta kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa syafaat untuk keluarga kami, untuk para sahabat kami yang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan, untuk mencurahkan berkat kesehatan dan kesegaran. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Indrawan yang sedang tipes. Kiranya Tuhan berkarya sehingga Ibu Indrawan segera sembuh dan kembali untuk sehat dan beraktivitas dengan yang terbaik. Kami berdoa pula untuk Ibu Arifin, untuk Ibu Rike, untuk Bapak Joni Wuntu, untuk Saudara Jojo, untuk Bapak Mulyono. Kiranya Tuhan semakin memberkati semuanya, sehingga semakin sehat dan kembali untuk semakin bersukacita di dalam Tuhan, beraktivitas dengan yang terbaik, sehingga melalui semuanya itu, nama Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Wosamekto, untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Samsu Mampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Ibu Shirley Octavia bersama dengan keluarga, untuk Saudara Jonathan dan Saudara David, untuk Ibu Windu Sulistiorini, untuk Ibu Lestari, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasar Ibu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo bersama dengan keluarga, untuk Ibu Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Linda Sitompul bersama dengan hamba Tuhan Pendeta Sitompul, juga untuk Bapak Joel Joy, untuk Bapak Ronald Binsar, untuk Bapak Adelino, untuk Ibu Dwi, untuk Bapak Boy bersama dengan keluarga, baik Saudari Lana, juga Saudari Yofi, juga Saudari Clara, dimanapun berada dalam segala aktivitas. Juga untuk Ibu Yuni Kristiana, untuk Ibu Sari Yuliastuti, untuk Bapak Nugroho Yusak, untuk Bapak Bandu Tramiaji, untuk Pendeta Budi Solikin, untuk Ibu Made yang ada di Bali, untuk Bapak Franky Robi Waluko, untuk Bapak Triswito, untuk Ibu Yuli Siswati, untuk Ibu Diah Setiorini, untuk Pendeta Arif Indrianto, untuk Bapak Adam Mokosuli, untuk Ibu Nita Sinaga Sihota. Kiranya Tuhan semakin memberkati kami semuanya, sehingga sepanjang satu hari ini kami boleh senantiasa sehat, beraktivitas dengan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, serta berkelimpahan berkat rezeki untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Demikian juga damai sejahtera serta sukacita Tuhan memenuhi segenap langkah kehidupan kami. Dan kami boleh bertemu kembali dengan semuanya dengan lebih penuh sukacita Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tetapi kami sangat yakin Tuhan yang mendengar, Tuhan pasti akan menyempurnakan. Dan jawaban Tuhan pasti jauh lebih indah daripada apa yang dapat kami haturkan, yang kami pikirkan dalam segala keterbatasan kami ini. Dan semuanya ini Tuhan kami persembahkan.
di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk doa pagi bersama kita. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya untuk sepanjang satu hari ini, sehingga kita semakin menjadi berkat untuk sesama kita, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Sampai jumpa lagi, salam sehat. Somewhere beyond the blue, there's a mansion